wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang hadir di kesempatan yang mulia ini, yang pertama dan utama, kita tiada bosan untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayangnya lah di kesempatan malam yang mulia ini kita dapat berhadir di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di majelis yang mulia ini kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya tiadalah suatu kaum, suatu bangsa berkumpul di salah satu rumah Allah, dalam hal ini masjid, melainkan ketenangan, kedamaian akan senantiasa turun kepada mereka. Ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan senantiasa diliputi, dipenuhi dengan rahmat. Kemudian senantiasa dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, mereka akan senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk yang ada di sisinya, yakni para malaikat. Di malam yang mulia ini tema kita terkait dengan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kewajiban kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di antara hak-hak beliau yang harus kita tunaikan atau kewajiban kita yang harus kita tunaikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Suratul Imran yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan senantiasa mencintaimu, senantiasa mengampunkan dosa-dosamu,
dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran surat Al-Imran ayat 21. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa di antara hak-hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita? Di antaranya yang pertama adalah ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senantiasa mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semua umatku mereka akan masuk surga. Semua di sini berarti tanpa terkecuali, Pak ya. Tanpa terkecuali laki ataupun perempuan, gitu ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat menjawab, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, siapakah gerangan yang enggan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, mentaatiku, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah enggan. Di sini poinnya adalah ketaatan kita kepada baginda Nabi SAW. Ini merupakan hak beliau SAW, atau kewajiban kita sebagai umatnya untuk mengikuti beliau SAW, baik dalam ucapan, ya, perbuatan, ya, akhlak, ya. Senantiasa beliau SAW dijadikan sebagai panutan, suri tauladan bagi kita. Karena beliau SAW memang satu-satunya contoh, ya, terbaik bagi umat ini, ya. Di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Dan sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah hasanah, contoh suri teladan terbaik bagi siapa saja menghendaki perjumpaan dengan Allah dan hari kemudian. Kita semua akan berjumpa dengan Allah, ya. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, alias dipanggil oleh Allah, ya, akan meninggalkan dunia yang fana ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan perbekalan yang ada. Mudah-mudahan kita semua Allah anugerahkan husnul khatimah. Amin. Kemudian yang berikutnya, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada keluarga, kepada anak, kepada orang tua. Pertama kepada orang tua dulu, ya, kepada orang tua, kepada anak, dan kecintaan kita kepada manusia secara keseluruhan. Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang artinya, sabda beliau SAW, tidaklah salah seorang dari kamu beriman sehingga aku lebih dia cintai
dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadirin sekalian berbahagia, ini yang kedua. Ya. Jadi hak beliau SAW atau kewajiban kita pada beliau SAW yang berikutnya adalah mencintai beliau lebih daripada kecintaan kita kepada yang lain, termasuk kepada kedua orang tua. Ya. Kita punya kewajiban mencintai mereka, menyayangi mereka, tapi jangan sampai kecintaan kita melebihi kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Ya. Kita mencintai, mentaati orang tua hanya sebatas pada hal-hal yang sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Sepanjang tidak berseberangan dengan aturan-aturan syariat yang ada. Ya. Kita bergaul dengan mereka, ya, baik sama agama kita ataupun tidak sama. Ya. Ada di antara orang itu dia muslim, saudara apa namanya, orang tuanya masih non muslim, ada. Tapi tetap hak kewajiban, ya, atau hak orang tua ditunaikan, dipergauli dengan baik, ya. Namun tidak pada hal-hal yang di sana terdapat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada orang tua memerintahkan pada suatu hal yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh diindahkan, ya, kalau bertentangan dengan syariat. Namun dalam hal-hal yang berkesesuaian dengan syariat, ya, seorang anak harus tetap patuh, ya, tunduk patuh, mencintai mereka, mengikuti perintah mereka. Kemudian kecintaan orang tua kepada anak, ya, kita dianjurkan mencintai mereka karena mereka titipan, ya, anugerah terindah bagi kedua orang tua, amanah yang Allah titipkan kepada orang tua. Namun jangan sampai kecintaan orang tua kepada anak melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat hal-hal yang harus diberikan, ya, atau petua-petua yang harus disampaikan, ya, pada anak, apakah berkesesuaian atau tidak. Maka dilihat, ya, dilihat apakah sudah sesuai dengan contoh yang tercontohkan Rasulullah SAW ataukah tidak. Kalau sesuai, ya, tidak masalah. Karena itu bagian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan kita mengikuti contoh-contoh yang tercontohkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wan nasi ajma'in, ya, dan manusia secara umum. Kemudian yang berikutnya, di antara kecintaan seorang hamba, di antara hak Rasulullah SAW atau kewajiban umat beliau sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah mencintai sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mencintai sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti, ya, kita ikuti, ya. Dalam hal apa saja, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan
tidak suka, tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita dianjurkan, diwajibkan misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Maka kecintaan kita, karena kecintaan kita kepada Nabi SAW, ya, kita ikuti contoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran ada perintah sholat, ya. Namun dalam Al-Quran belum dijelaskan secara terperinci bagaimana praktek daripada sholat, ya. Adanya di mana? Di sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifat dan praktek beliau SAW dalam mengerjakan, mempraktekkan sholat, ya. Baik sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnahnya, itu sudah lengkap, ya. Sudah beliau ajarkan, ya. Kalau sholat subuh misalnya berapa rakaat, gitu ya, 2 rakaat, ya kan? Adanya di mana? Di hadis, di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran belum ada, Pak, ya. Misalnya aqimis sholat, tegakkan sholat, ya. Sholat wajib ataupun sholat sunnah, kan begitu ya. Belum dijelaskan kalau dalam Al-Quran. Artinya secara rinciannya belum dijelaskan. Karenanya Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, ikuti aku. Jadi ikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW pernah pula bersabda terkait salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaknya kamu salat sebagaimana aku mempraktekkan salat. Dari takbiratul ihramnya sampai salamnya, jumlah rakaatnya, kalau subuh cuma 2 rakaat, tidak boleh 3 apalagi 4, ya. Ya. Karena yang dianjurkan, dicontohkan beliau SAW 2 rakaat saja. Kemudian salat zuhurnya, ya, 4 rakaat, ya, bagi yang mukim, ya, bagi yang tidak bepergian, ataupun salat asar, ya. Jadi kalau misalnya ada yang menambah, saya mau nambah 6 rakaat, 5 rakaat, apa-apa, ikhlas. Saya ikhlas. Tapi tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi SAW, maka tidak sah, tidak diterima. Kemudian sholat maghrib, wah ganjil banget 3 rakaat, gitu ya. Tambahin 4 kayak isya, gitu. Ya tidak benar, ya, tidak sah. Atau hal-hal yang lain. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, sunnah-sunnah Nabi SAW adalah sebagai penerang, penjelas daripada, atau sebagai keterangan daripada isi atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an itu dijelaskan salah satunya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan sesuai kemauan seseorang, ya. Karena suatu kesalahan kalau seorang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri meskipun benar, ya. Man fassara bil Quran bi ra'yi faqad akhta wa in kana sawaban. Dikatakan bahwa barang siapa menafsirkan Al-Quran, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan meskipun itu benar, ya. Karena sandarannya adalah akal, bukan wahyu, bukan apa yang disampaikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah-sunnah atau hal yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik, Pak, ya. Taufik, kemudahan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyatakan kepada orang yang
tidak berkesesuaian dengan sunnah beliau, ya, tidak mencintai sunnah beliau, maka tidak termasuk golongan beliau. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Ya. Pada zaman Nabi SAW, ya, ada 3 golongan, ya, dikatakan sesat, ya, atau tidak sesuai dengan contoh apa yang dicontohkan Nabi SAW. Ada salah seorang dari mereka mengatakan bahwa saya mau sholat malam sepanjang malam dan tidak tidur. Kemudian ada dari mereka yang mengatakan saya akan membujang terus, tidak menikah. Ya, memang tidak ada selera begitu. Artinya diniatkan memang ya, tidak akan menikah. Ada dari mereka yang menyatakan saya akan puasa terus tanpa berbuka. Mereka ketika bercakap-cakap, ya, ngobrol, ya, menyampaikan apa namanya argumen dan pendapatnya, ya, didengar oleh baginda Nabi SAW. Beliau menyatakan, apakah kalian yang menyatakan demikian? Sabda beliau, aku adalah orang yang paling baik, ya, daripada kalian. Aku puasa, ya, tapi aku pun berbuka. Aku sholat tapi aku pun juga tidur. Jadi tidak sholat terus. Ya. Ada saatnya tidur. Jadi mata pun punya hak. Ya. Mata punya hak. Ya. Itu bisa masalah ketika seorang, ya, hanya melek saja. Ya. Sementara hak mata tidak ditunaikan. Bahaya. Ya. Bisa tumbang karena ngantuk. Ya. Ya. Sholatnya dah husuk. Ya. Karena ngantuk. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku menikah. Aku menikah. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Beliau, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan. Berikutnya di antara hak Nabi SAW adalah mengamalkan amalan yang beliau perintahkan. Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dariku, maka amalan tersebut tertolak. Jadi sebanyak apapun kalau amalannya tidak sesuai, tidak berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan beliau SAW, maka tertolak. Sia-sia, Pak. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita itu beramal, ya, meskipun kecil sedikit, ya, tapi kalau berkesesuaian, ya, dan diamalkan secara kontinu terus menerus, itu amalan yang paling utama. Ya. Amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Nabi SAW menyatakan, habul a'mal ilallahi dawamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang sedikit. Ya. Maaf. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus menerus meskipun sedikit. Dawam artinya berkesinambungan. Ya. Seorang mengamalkan atau senantiasa mengamalkan suatu amalan secara kontinu, ya, itu lebih Allah cintai, ya, meskipun sedikit. Jadi sekalian yang berbahagia,
Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, ya, amal soleh kita, ya, meskipun sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit, ya. Dari sholat yang tadinya di rumah kita tingkatkan sholat di masjid, kan gitu ya. Kemudian yang biasanya, yang wajib saja ditingkatkan pada sholat-sholat yang sunnahnya, ya. Setelah yang wajib, ya, sholat rawatibnya ditunaikan, ba'diyahnya ataupun qobliyahnya, ya. Kita tidak gerasak gerusu gitu ya. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya kita bekerja, ya. Kalau bekerja itu kan tidak ada habis-habisnya Pak ya. Sepanjang kita sehat kuat, ya, kita akan selalu semangat. Tapi luangkan pula waktu kita untuk beribadah, ya. Hadir majelis seperti ini, alhamdulillah. Ini taufik dari Allah. Mudah-mudahan dari Allah, ya, dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kepada kita hidayah, taufik, kemudahan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kewajiban kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita senantiasa bersolawat kepada beliau. Kita bersolawat, mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad atau salawat Ibrahimiyah. Ya, alhamdulillah kita selalu baca ini, ya, khususnya di sholat kita, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, kita tingkatkan. Ya. Mari kita baca, ya, salawat kepada beliau sallam yang tidak saja di sholat-sholat yang memang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, ya, tapi dalam kesempatan-kesempatan, ya, ketika kita ada waktu luang, ya, kita banyak bersolawat, ya, sambil duduk, ya, berdiri, berjalan, ya, atau mungkin ketika antara adzan iqamah kita perbanyak salawat pada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana pahalanya sudah maklum, ya, bahwa barang siapa yang bersalawat kepada beliau maka akan Allah balas dengan 10 kali salawat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya dengan 10 kali solawat. Hadirin sekalian yang berbahagia, ini inti daripada tema kita di malam yang mulia ini, terkait dengan hak-hak Nabi SAW atau kewajiban kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kemudahan kepada kita untuk bisa menjalankan ketaatan, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ya, karena ini merupakan kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita untuk bisa kita bawa sebagai bekal di kehidupan kelak nanti, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, kemudahan kepada kita, ya, kapanpun dan dimanapun kita berada, ya. Kapan lagi kita berupaya berusaha, ya, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam kalau bukan saat-saat sekarang ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Jangan sampai kita merugi, ya, ketika kita diberikan kesempatan waktu, ya, ataupun ketika kita diberikan anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mentaati beliau, ya, sebagai bentuk keimanan kita, ya, di mana keimanan adalah ketaatan, ya, ataupun amal soleh yang harus kita upayakan semaksimal mungkin, sebisa kita, semampu kita, ya. Karena kita ada kalanya sibuk, ya, maka ketika kita ada keluangan waktu, maka mari kita gunakan semaksimal mungkin, ya,
seoptimal mungkin. Hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat ya dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, juga mentaati baginda Nabi SAW, berusaha mentaati, mencontoh apa yang telah dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seorang ya diberikan kemudahan ya untuk mentaati beliau salam ya, maka itu rezeki yang Allah berikan ya. Kemudahan yang Allah berikan ya. Atau di antara doa ya yang dikabulkan ya. Karena di antara doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah pada kami yang benar itu benar, dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk atau kemudahan untuk mengikutinya, dan tampakkanlah yang batil itu batil, dan berikan kami anugerah kemudahan untuk menjauhkannya. Ya, jadi ini ya, ketika seorang berikan kemudahan ya untuk mentaati Allah juga Rasulnya ya, maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya. Mudah-mudahan ya dengan kita berusaha ya mentaati beliau salam ya, kita termasuk hambanya yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita selalu berupaya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hal-hal yang telah dicontohkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keteguhan pada kita ya, hati kita ya, untuk tetap teguh di atas kebenaran ya, berupaya di atas agamanya yang hak, yakni agama Islam, agama yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan, apa yang telah kami sampaikan ya. Segala kebenaran semata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kekurangan kekhilafan semata dari diri kami sebagai manusia biasa. Ucapkan astagfirullah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.